warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，我的名字叫阿里法图阿兹丽佳。今天我想分享关于语速。Jadi hari ini saya akan membahas mengenai morfem. Tapi pada pembahasan kali ini lebih khusus yaitu morfem dalam bahasa Mandarin. Sebelumnya teman-teman tahu tidak apa itu morfem? Jadi morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Nah, morfem juga itu terbagi menjadi dua. Ada morfem bebas, ada morfem terikat. Kalau misalkan morfem bebas itu dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau misalkan morfem terikat itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena pembahasan kali ini akan lebih terperinci yaitu morfem dalam bahasa Mandarin. Jadi saya akan menjelaskan pengantarnya dulu. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada yang dinamakan hanzi. Nah, satu hanzi itu mewakili satu morfem. Saya akan memberikan contoh hanzi yang mewakili satu morfem. Contohnya misalkan kata shan dalam bahasa Mandarin, shan sendiri artinya gunung. Contoh lainnya ada shui. Shui artinya air. Nah, satu hanzi shan ini dapat mewakili satu morfem karena memiliki makna yaitu gunung. Contohnya juga shui yaitu air. Nah, dua hanzi ini termasuk dalam morfem bebas karena bisa berdiri sendiri. Karena sebelumnya saya mengatakan ada morfem bebas, ada morfem terikat. Jadi selanjutnya saya akan memberikan contoh perbedaan keduanya. Jadi kalau misalkan morfem bebas itu kan bisa berdiri sendiri. Contoh lainnya dari yang contoh tadi itu kita bisa ambil hanzi ren. Ren sendiri itu artinya orang dan bisa berdiri sendiri. Contoh lainnya bisa kita ambil shou. Shou juga itu bisa berdiri sendiri. Nah, kalau misalkan morfem terikat, dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Contoh hanzi-nya, kita bisa ambil men. Men ini untuk kata jamak orang. Misalkan kita mau bilang woman, tamen, seperti itu. Nah, contoh lainnya itu ada zi. Zi ini sering berada di akhir kata. Contohnya seperti kayak cuozi. Cuozi artinya meja, juga ada izi. Nah, sama-sama akhirannya itu zi. Jadi kalau misalkan morfem bebas itu dia bisa berdiri sendiri, kalau terikat dia tidak bisa berdiri sendiri. Sekarang kita akan beralih ke contoh kalimatnya. Kalau contoh kalimat yang menggunakan morfem bebas itu kita ambil dari contoh tadi yaitu morfem bebas yang shui. Shui sendiri itu artinya air. Saya akan membuat kalimat wo he shui. Wo he shui ini artinya saya minum air. Jadi kayak seperti tadi morfem bebas shui artinya air, dia tuh bisa berdiri sendiri. Wo he shui. Untuk morfem terikat, saya akan mengambil contoh dari kata men. Men itu kan tidak bisa berdiri sendiri karena artinya dia jamak. Misalkan saya ingin membuat kalimat woman去学woman去学校，kami pergi sekolah. Nah, kalau misalkan men-nya ini kita tulis sendiri, dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia termasuk dalam morfem terikat. Jadi dia butuh awalannya seperti kayak woman, bisa juga tamen, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan saya mengenai morfem dalam bahasa Mandarin. Semoga teman-teman semuanya paham. 谢谢。